selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat aja. Dan senang sekali saya, Tara Dewi Kunti, bisa hadir menemani teman-teman semuanya di ya. Oke, sudah masuk. Oke. Di malam hari ini ya, tentunya edisi Selasa 14 Juli 2020 masih sama. Tema kita akan membahas tentang arketip Tarot Nusantara ya. Tentunya dengan sang master atau pencipta kartu Tarot Nusantara sendiri yang akan langsung memberikan arti atau makna dari arketip Tarot Nusantara. Dan langsung saja, sepertinya ini Dewi Kunti akan memanggil langsung ya. Oh, sebentar, ini kok belum. Oke, baru matiin. Oke, langsung bergabung. Ada Pak Hisam Al-Fahri, pencipta kartu Tarot Nusantara. Dan nanti buat teman-teman yang mau bergabung menanyakan tentang arketipnya, nanti setelah bahas ya, kita ngobrol-ngobrol, nanti di akhir acara lah kita membaca kartu atau arketip, bukan membaca kartu ya, melihat simbol dari kartu hari ini apa gitu. Nah, sudah masuk. Halo, selamat malam. Wilujeng. Wah, Wilujeng. Gimana ya. ini? Sebentar ini. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Ya, ini kalau begini kan kelihatan mana yang kurang. Oh, ini kurang tegas, kurang. Oh, gitu. Harus Ya, dipaskan dulu. Harus dipaskan dulu. Nah, udah. Menurut saya sih, menurut saya sudah pas, tapi belum tahu nih. Oke deh. Sudah aman. Kelihatan. Malu lah kita. Hari ini kegiatannya apa, Pak? Ada webinar ya tadi di kantor, terus di kantor. Ya sampai jam 2, terus ya ada pertemuan. Tadi baru jam 5 baru pulang. Wah, sibuk sekali. Jadi ya, udah, ya? aduh, iyalah kita melayani orang banyak, melayani semuanya. banyak yang harus dilayani. Ini sebisa mungkin harus dilayani. Iya, jangan sampai ada timbul iri hati. Cemburu, bukan iri hati ya, cemburu. Karena yang satu dilayani, yang satu enggak. Oke, Pak Isa, malam ini kita lanjut dari tema yang kemarin tentang arketip ya. Ya, jadi sebetulnya sih kenapa saya menghindari untuk belajar ya, seperti yang jenengan ajukan ke saya. Ya, pertama belajar itu kan kalau mau belajar serius ya ada tempatnya, ada di kelasnya, ada di suatu situasi yang betul-betul kita belajar. Kemudian kalau yang itu pertama, yang kedua kalau belajar kemudian dengan konsep kita belajar kemudian di online tuh khawatirnya nanti persepsinya akan menjadi salah. Padahal kita akan mengusung teori-teori yang sudah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, berdasarkan kepada itu aja disebut. Tapi kalau untuk pengenalan arketip judulnya artinya buat teman-teman nih yang kadung penasarannya karena kemarin Tarot Nusantara. Yang kadung penasaran, boleh lebih penasaran lagi, gabung sama kita. Dikulik satu persatu pelan-pelan, yang mau serius. Jadi saya juga mungkin tidak akan banyak untuk berdemo dalam tanda petik, karena kan saya mungkin saya lebih karena kita biasa konseling ya, jadi ya dibuat untuk konseling gitu, jadi nggak langsung kita terjun seperti itu aja sebetulnya. Tapi banyak orang yang bilang sama saya sebetulnya, apa sih kok yang disebut dengan psikologi, apa bedanya dengan tarot-tarot yang lain gitu loh. Kenapa harus tarot psikologi itu harus menggunakan sertifikasi? Apa bedanya sertifikasi dengan sertifikat? Nah, itu sering ditanyakan kepada saya gitu loh. Jadi boleh dijelaskan di sini, Pak? Iya, makanya justru itu kepada mungkin saya ingin sampaikan kepada tarot psikologi itu pada dasarnya tarot psikologi tidak jauh beda seperti tarot yang lain. Dia sama-sama menggunakan kartu sebagai media utamanya. Dia punya arkana mayor, dia punya arkana minor,
dia punya simbol badut, magician, pesula, magician, father, mother, kemudian ratu, raja, king, sampai ke the hanging man dan sebagainya, sampai terakhir sama prosesnya. Kemudian ada kartu pedang, kartu piala, sama dengan kartu-kartu yang lain. Kemudian posisinya itu juga sama, ya. Kalau kita Tebaran basisnya ya. ya enggak, posisinya Posisi juga sama akan tebaran sama. tuh beda. Ya, enggak, beda. Oh, beda. Kalau posisi itu adalah di mana kartu itu berada pada tempatnya. Oke. Pada tebaran apa? Nah, kalau misalnya pada tebaran iris cross, jelas iris cross itu seperti kita gambar salib gitu, itu iris cross, ya. Itu ada 7 atau sampai 8. 10. Ya 10, ya, banyak gitu. Nah, itu tebaran. Tapi kalau posisi masing-masing kartu dia di posisi mana gitu loh. Atau kalau di seti cross tuh konfigurasinya, tebarannya. Tetapi kartunya ada di posisi mana? Apakah di posisi sekarang, masa lalu, masa depan, kendala, kemudian pada posisi, kemudian harapan tetapi ketakutannya, hasilnya, itu posisi. Jadi ketika misalnya ada orang tanya kepada saya, sebetulnya apa sih bedanya tarot psikologi dengan tarot Nusantara? Ya kalau mau dilihat sama ya sama gitu loh. Karena kartu yang kita usung itu adalah sejenis Rider Waite. Ya, sejenis. Karena kita tarot Nusantara itu kan basis dasarnya kan adalah Rider Waite. Namun bedanya di anatomi, bedanya di kultur, bedanya di sketnya, di dan sebagainya. Sama, kalau mau lihat dari sama. Terus apa yang membedakan? Oh, kalau soal teknis pasti banyak bedanya gitu loh. Pasti banyak bedanya karena tarot psikologi sama seperti misalnya kalau kita mau tes psikotes gitu ya. Itu kan kalau kita mau mengetahui misalnya mengetahui karakternya, kemudian loyalitasnya, intelektualnya, itu kan tidak bisa pakai satu alat tes kan. Dia harus banyak. Betul. Tidak ada 3 atau 4, 5. Sama. Di dalam konseling psikologi juga, tarot itu harus dibandingkan dengan alat tes yang lain. Dan jadi tarot itu nggak bisa berdiri sendiri dalam proses konseling. Maka ada MBTI, kemudian ada Enneagram. Itu sebagai alat bantu sebetulnya. Jadi kalau kita mengasung kepada tarot psikologi, ya setidak-tidaknya dia harus memiliki alat lain sebagai pembanding. Tidak sendiri, nggak bisa. Karena namanya alat proyektif, ya, saya rasa kok akan sangat tidak adil kalau harus berdiri sendiri. Itu yang membedakan. Kemudian dalam segi bahasa, dalam segi konseling, di tarot psikologi itu kata sambung itu merupakan hal yang penting. Misalnya, kata sambung, masa lalu, masa sekarang, perspektif. Nah, kalau bagi sebagian orang ketika dia berada pada wilayah masa depan, nah masa depannya kamu begini, nah kita nggak boleh ngomong masa depan kamu begitu. Itu kendala kita, karena kata sambungnya nggak nyambung. Masa depan kamu hanya bisa digambarkan lewat tarot ya nggak juga gitu loh. Harus ada sambungannya dari awal dulu harus ada sambungannya. Masa depan itu kata lainnya apa? Oh, kamu berpotensi, kamu cenderung, kamu akan begini, ini begini segala macam. Nah, maka penting kata sambung itu menjadi rangkaian gitu loh. Jadi karena bahasa tarot itu kan bahasa cerita. Kalau yang diceritain itu bingung sendiri karena kita salah ngomong gitu misalnya, karena kita nggak punya kata sambung. Main asal ngomong aja tanpa terpola ya susah. Itu kan sama saja kita masuk ke hutan tapi kita mau kemana arahnya kita nggak tahu tujuannya kemana. Iya, nggak punya kompas jadinya. Nggak punya kemusuhan ya sama misalnya itu yang. Ya, kemudian cara yang membedakan lagi seperti kita punya kata sambung. Kemudian kita nggak bisa kalau dalam tarot psikologi nggak bisa untuk memecahkan satu masalah langsung apa yang dia tanya. Terus kita jawab nggak mungkin. Kita tahu dulu polanya dia apa, masalahnya dia apa, baru kita bicara tentang kasusnya. Nah itu, jadi kadang-kadang, jodoh gue gimana, karir gue gimana, nggak bisa begitu jawabannya gitu loh. Iya, artinya itu, ada step-stepnya ya kalau untuk tarot psikologi. Iya, itu sama saja orang datang ke dokter, dok, saya mau sembuh nih, saya mau sembuh nih asam urat saya misalnya. Ya. Dokter tuh nggak akan nyembuhin asam uratnya, dia akan melihat dulu matanya, dia lihat dulu mulutnya, dia tes dulu pakai darahnya diambil dulu, baru
oh kamu tuh sebetulnya bukan asam urat itu adalah komplikasi. Nah itu kan begitu. Pak saya sesek Pak, sembuhin sesek saya. Ya dokter nggak akan mau pasti tiba-tiba langsung seseknya diambil, nggak. Periksa dulu, dicek Oke. dulu matanya, dikasih alat stetoskop dulu, kemudian diukur dulu suhunya, itu di mapping dulu. Jadi tarot psikologi itu memapping orang di awal itu penting. Dan masih Memapping banyak ya. lagi, ya masih banyak Mm-mm. lagi perbedaan-perbedaan secara mendasar. Kenapa harus dikatakan tarot psikologi? Dasar-dasarnya bukan dasar-dasarnya itu bukan menurut saya, tetapi menurut. Nah, menurut dia maka dalam tarot psikologi itu yang banyak cerita bukan kita sebagai konselor, dia yang banyak cerita. Iya. Iya. Menghubungkan kartu sesuai dengan apa yang dia alami atau bawah sadarnya itu ya. Iya, itu. Mm. Ya, itu yang menjadi apa? Ya banyak lagi. Kenapa harus pakai sertifikasi? Kenapa kok mahal? Apa segala macam? Ya iyalah, orang tarot psikologi itu kan perjalanan 20 tahun. Halo. Ini punya siapa nih yang mati ya? Punya Pak Isam kayaknya nih. Hai. Oh, ada yang masuk. Telepon masuk ya? Halo. Halo, halo. Coba masuk saya. Oh, Ya, ya sudah. oke, oke. Mm, Oke, artinya bahwa memang ada perbedaan signifikan sekali antara tarot tarot biasa dengan tarot, saya nyebutnya tarot biasa atau apa ya? Tarot psikologi dengan tarot tarot non psikologi gitu ya. Artinya Ya, iya, tarot ya, psikologi. pertama dari kitanya dulu. Kita ini mau Mhm. menjadi seorang konselor apa mau jadi seorang cenayang gitu loh. Oke. Kita ini mau jadi apa talent fortune atau mau jadi penasehat gitu loh. Mhm. Ya, kalau kita mau Iya, jadi talent fortune ya udah kita cerita aja. oke. Artinya bijaksana untuk teman-teman yang mau melihat atau apa bahasanya membaca kartu atau apa gitu. Kalau Mm-mm, mm-mm, mau menyelesaikan permasalahan di dalam diri yang menyangkut dengan mm-mm, psikologi atau psikis Anda, mungkin lebih mm-mm. tepat datanglah ke tarot reader yang berbasis psikologi gitu ya Pak ya. Ya sebetulnya sih hak-hak orang-orang ya untuk bisa mau kemana. Tetapi kalau misalnya ditanya ke kita akan jawab. Basis teorinya ada, basis ininya ada, ya gitu aja sih sebetulnya. Apakah ketika orang belajar tarot psikologi kemudian dia nggak bisa menjadi seorang yang punya sixth sense, memiliki indera ketujuh, indera keenam dan sebagainya, bisa nggak? Oh bisa, Bisa. ya tergantung dari Bisa. sayanya toh, gitu kan gitu. Karena Iya. ya boleh-boleh. Atau misalnya aja, apakah saya nih seorang yang saya sekolah, apakah seorang psikolog ketika dia melayani ketika dia menjadi seorang konselor atau menjadi seorang penasehat di suatu tempat kemudian dia pakai baju hitam-hitam bejenggot apa segala boleh nggak? Boleh. Apakah seorang Sah-sah dokter aja. sah-sah aja kata saya? Yang Iya membedakan betul. itu kan prakteknya. Kita praktiknya mau apa? Oh, praktiknya kalau Mhm. kayak misalnya saya, contoh Mhm. kecil saya misalnya, ketika saya kebetulan kan saya punya minat khusus dalam bidang-bidang semiotik dan bidang-bidang memetik kan. Nah, kalau dalam psikologi itu ada namanya Memetika. ilmu memetika itu adalah ilmu yang bahwa karakter manusia itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, situs dan sebagainya. Jadi karakter orang yang dipengaruhi oleh budaya dan Lingkungan. adat itu biasanya lingkungan. Itu yang kita sebut dengan ilmu memetika. Jadi Memetika misalnya ya betul. seorang Jawa yang sudah kenapa orang Jawa itu punya kultur sendiri, punya cara sendiri untuk bisa memanage Mhm. dirinya, bagaimana seorang Jawa itu menentukan tanggal lahir, weton, Mhm. primbon, ya, untuk bisa menentukan hari lahirnya, kemudian untuk ya itu kan ada sebuah sistem. Nah, Oke. saya punya ketertarikan begitu. Nah, ketika misalnya dalam konseling-konseling tertentu, jangan heran kalau misalnya ketika ada orang datang ke sama saya, kemudian dia minta jampi-jampi ke saya, ya nggak heran kalau saya sering lakukan seperti itu. Ketika ada orang misalnya datang ke saya cuma hanya belajar hipnotis gitu loh, padahal dia seorang sorry, ada orang datang ke saya ingin belajar gendam gitu misalnya, ya nggak heran. Atau ada orang misalnya belajar santet ke saya gitu, ya nggak heran. Karena kalau misalnya contoh kecil ketika misalnya
misalnya bukan misalnya sih, beberapa waktu Hmm. lalu National Geographic dari Prancis datang ke Indonesia, ketemu sama saya untuk mempraktekkan santet gitu ya. Mhm. Ya, ya tentu bukan santet kemudian benar-benar kita buat kami dan barat seperti orang, ya enggak ya, cuman teori psikologi ada yang kita sebut dengan telekinetik gitu misalnya. Jadi sebetulnya sah-sah saja. Jadi kita mau belajar tarot itu menjadi bagian dari sebuah konseling, boleh, sah-sah saja. Mhm. Ya, Itu. inilah. Iya, betul. Dan inilah sebenarnya intinya dari komunikasi acara kita ya, Mm-mm, acara kita mm-mm, di mm-mm, Instagram ini mengusung Tarot mm-mm, Nusantara, bahwa memang Tarot mm-mm. Nusantara ini sekali lagi berbasis psikologi. Artinya ada teori-teori ilmiah yang bisa menjelaskan gambaran-gambaran yang terlihat dari kartu yang diambil gitu. Iya, iya. Jadi ya itu yang perlu kita pahami, perlu kita sadari. Eh, apakah tarot psikologi itu apakah tarot adalah ilmu psikologi? Oh, tidak. Tarot itu Seni. itu ilmu seni, artinya boleh-boleh saja, sah-sah saja, Mhm. tapi bukan berarti itu menjadi kewajiban, tidak juga. Ya, untuk membuat orang mau bercerita itu kan banyak cara gitu loh. Iya, Nah, untuk jadi nggak mesti memancing. harus tarot, iya. Karena alumni-alumni kita sendiri di ATNIS ini kan nggak mungkin kita harus belajar tentang satu. Kamu belajar tarot tok ya nggak. Mhm. Paling tidak ada satu alat variabel yang lain, minimal satu alat tes saja yang harus kita Minim. kuasai. MBTI misalnya. Iya. Dan kalau David itu cukup nggak dia untuk menguasai? Oh tidak juga. Untuk terapan-terapannya dia minimal harus bisa menguasai ilmu terapan. Apa misalnya hipnotis misalnya. Mhm. Kan begitu toh. Iya. Iya, betul. Itu sih ceritanya. Mm-mm. Sama juga di sini sebenarnya ada kadang orang ketika mau tarot Suaranya banyak putus-putus ya, mereka Jang. Suaranya putus-putus. Mm-mm. Mm-mm. Suaranya putus-putus. Mm-mm. Halo? Suaranya putus. Suaranya, hilang ya? hilang di Hilang ya sini. suaranya ya. Oke, eh, terus lanjut. Nah, dah, Oke, bisa. sudah. Oke. Mm-mm. Iya, Mm-mm. seperti hari ini nih, tadi sempat ada yang telepon gitu ya. Ketika mau datang dia Mm-mm. pun sebenarnya tahu eh, tujuan dia ke tarot reader. Mm-mm. Teleponnya Terus? diangkat Mm-mm. dulu. Ya, ini Tarot. aduh kalau udah ini kerangkring-kerangkring aja nih. Terus ya. Jadi Saya dengar kok. eh, iya, tadi ada yang sempat sempat tanya juga mau konseling, cuma dia bingung ini tarot readernya bagaimana cara kerjanya gitu. Ya, saya jelaskan Mm-mm. bahwa tarot tarot Nusantara, spesial tarot Nusantara, saya bilang spesial tarot Nusantara. Di sini pun banyak tarot kartu tarot yang lain. Memang saya menyepesialkan untuk tarot Nusantara berbasis psikologi. Silakan kalau ada merasa punya permasalahan tentang psikis atau hambatan bawah sadar yang Iya. menghambat diri panjenengan tidak bisa jalan pada semestinya, artinya Mm-mm. banyak hal yang ya, negatif lah di pikiran Anda, datang Mm-mm. aja langsung saya bilang. Karena di sini ada Mm-mm. tidak hanya tarot aja, jadi akan Mm-mm. kita mulai dengan tes psikologi lainnya seperti MBT yang Mm-mm. tadi Pak Islam sampaikan. Karena untuk Mm-mm. menyinkronkan dan untuk membuat kita lebih mudah Ya, orang ini masuk karakter kemana gitu loh. ya, Dan lebih mudah. ditutup ke hipnoterapi. Nah, Ya, betul. ada yang bingung gitu loh, kenapa mesti pakai hipnoterapi? Saya hanya butuh baca aja gitu. Terus saya jelaskan, ya ini kalau menurut saya Anda membutuhkan itu ya akan saya terapkan itu. Enaknya kalau ada kasus seperti itu gimana ya Pak ya? Apakah kita harus push dia, lu harus hipnoterapi gitu loh? Atau ya udah cukup ini Hmm. gitu. Ya, Putus-putus ya? iya ini, aduh, mungkin jaringannya luar biasa. Punya saya kah? Nggak tahu ya udah.
Ya nggak bisa protes juga, kita nggak bisa ngelacak yang mana. Saya full tapi. Begini, kenapa harus dibutuhkan terapan. Nah, ini terapan. Mhm. Terapan itu Mhm. adalah operasi gitu. Mhm. Tarot adalah alat mapping, disret, ya, tidak bisa Ya, dibantahkan. Dia adalah ya. sebuah cara untuk memetakan apa yang ada dalam pikiran. Sehingga dengan apa yang ada dalam Mhm. pikiran, kita bisa memproyeksikan apa yang terjadi. Itu intinya begitu. Ya. Semua permainan tarot pasti begitu. Cuman ngomong A, B, C. Ah, kamu begini, apa segala macam. Oke, dah. Mhm. Selesai kan? Selesai. Terus si klien ini tahu nggak? Tahu. Oh iya toh. Oh gitu ya. Apa segala macam. Oh iya 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 ya. Oke. Kok tahu ya gitu Artinya loh. apa? Kok tahu ya misalnya. Kok tahu ya. Oh hebat ya sekarang ini. Oke. Sampai di situ kan? Oke. Oke. Heeh. Sampai di situ. Nah sekarang tinggal nanti si klien itu akan menunggu kebenarannya apakah cocok dengan apa yang saya omongin. Mhm. Oke. Dia akan menunggu. Kalau Iya. ternyata bener ya, dulu itu saya pernah ke peramal, kok ngomongnya bener ya. Hmm. Artinya apa? Si peramalnya hebat, karena dia dapat mensinkronkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di masa depannya. Oke. Hmm. Kalau tidak berhasil, Nah, itu. nah, wah kan bisa, oh itu ya sudah, palingan sama klien akan ditinggalkan. Itu yang pertama. Ya. Kenapa harus butuh hipnoterapi? Gini loh. Nah, inilah perbedaan yang paling mendasar. Di dalam konseling-konseling kita tidak akan bisa bercerita apa yang terjadi di masa depan. Tapi kau terindikasi, kau punya potensi, kau punya kecenderungan. Nah, itu bahasanya. Bukan kamu besok begini, itu nggak akan begitu. Kau punya potensi untuk sukses. Kau punya potensi untuk bisa menyelesaikan masalah. Kau terindikasi bisa rubuh, bisa sakit kamu. Atau kau terindikasi bisa dikhianati. Atau kau bisa terindikasi akan mendapatkan berita yang buruk. Kalau apa? Nah, ini kalaunya yang penting. Kalau ya. Kata Kalaunya sambungnya. itu masalah. Ya. Kamu bisa dikhianati kalau. Nah, Kalau. kalaunya itu yang menjadi yang menjadi problemnya. Mhm. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kalimat di perspektif ya negatif saja, maka tugas kita harus kita positifkan. Nggak bisa kita Apa-apa. Ya. katakan, nah, oh ya, saya begini, ya, segala macam. Cukup nggak sampai situ? Oh tidak. Karena apa? Karena konseling itu ngomong kayak begini, bisa masuk Ya. kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak nyantol di sini. Yes, betul. Nah, maka ketika kau terindikasi untuk apa, gitu, maka program hipnotis itu penting. Yes. Cukup nggak sampai situ? Oh tidak. Karena program-program di ADNI untuk proses sertifikat Tarot Master, hipnosis sudah bukan lagi hipnosis, tapi udah masuk ke regresi. Beda lagi. Regresi itu lebih dalam lagi ya, Pak ya? Lebih dalam lagi. Enggak, regresi itu menengah. Oh, menengah ya? Okay. Regresi itu adalah melihat sebab akibat di masa lalu, semasa dia hidup, minimal sampai di kandungan. Oh, okay. Itu regresi. Ya. Yeah. Itu regresi, itu dilihat. Mungkin misalnya sekarang umur dia misalnya 25 tahun. Kita mundur 20 tahun, 15 tahun. Mundur lagi 10 tahun, mundur lagi 5, sampai di kandungan itu masih bisa, itu namanya regresi. Regresi, oke. Okay. Tapi kalau di luar kemampuan itu ya nanti dulu. Itu kita sebut dengan program past life itu tadi. Dan untuk bisa menguasai program past life, ya satu-satunya jalan ya harus belajar hipnotis. Oke, praktek gitu. Dan praktek ya Pak ya? Praktek dan praktek, gitu. Iya, Disapa dulu nih, kayaknya banyak yang masuk tuh. Iya. Sampai bengong nih liatnya. Oke, selamat malam buat Mas Bliwira. Aduh, udah Mas beli ya. Yang di Bali, Bliwira, halo. Kemudian ada Wan Sutanto. Halo juga. Halo, ini ada Tarot Dharma Jakarta. Oke, tadi yang barusan
ngupload waktu ikutan kuis Family 100 dapat 11 juta. Terus ada Gabriel Alfonsus, tarot leader juga. Halo. Kemudian Moto Dewo, selamat malam. Kemudian Ajar Fandi, Asmarani, nasi ayam serundeng. Jadi nggak konsen nasi ayam serundeng. Ada Mas Wanto Chai apa nih? Wanto Chai 888. Kemudian ada Agus. Kemudian ada Kari Naviani. Ini kok makanan sama malam. Wah, Agus. Mas Agus ini Pak Isam. Temennya Pak Isam kah? Mas Agus? Yang mana? Agus Ken. Iya, kayak sepertinya ya. Bu Asmarani juga ini yang kalau nggak salah yang webinar kemarin itu. Oh iya. Moto Dewo ini, ini juragan suhu ini. Juragan suhu. Juragan suhu. Jadi pelantir-pelantir webinar nanti akan dikelola oleh beliau nanti. Insya Allah kalau memungkinkan. Jadi yang kalau saya ada postingan-postingan gambar-gambar studio apa segala macam itu di tempatnya Moto Dewo itu. Enggak. Bukan. Apa? Bukan itu. Bukan. Bukan. Lain. Kira-kira begitu. Kemudian ada Maulina Agustinus 896. Kemudian tarotnya Jeng Rani, ada Mas Dani, Dapra, Budi Artistia Putri, kemudian Kak Zain Fuadi. Oke, tadi Zain Fuadi Solo itu. Mas Yen maksudnya? Adiknya. Bukan ya? Oke. Oke, tadi sedikit disinggung tentang hipnoterapi ya Pak Isam ya. Mungkin kita tidak akan melulu tarot ya. Kalau ada yang lain yang bisa untuk mendukung tarot, termasuk hipnoterapi, mungkin kita akan bisa bahas di sini ya Pak Isam ya. Boleh ya, hipnoterapi ya kalau jenengan berapa kali ngundang Dodi Magis ya, Dodi Magis itu dia seorang profesional, saya tahu persis ya, dia putra Gombong. Belajar pertama hipnosisnya juga mencoba untuk dia punya talenta, dia punya bakat, dan hipnosisnya dia sudah mengacu kepada aliran ya. Ya, karena hipnoterapi itu, hipnosis itu ada beberapa aliran, jadi nggak bisa kita katakan hipnosis itu satu, tidak ada. Dia punya mazhab, ya. Sama seperti tarot. Tarot kan ada mazhab Kabbalah, ada untuk mistik, ada yang untuk psikologi, sama hipnosis juga ada banyak mazhabnya. Salah satu ada Marxisme, ada Ericksonian dan sebagainya. Jadi kalau bertanya kepada saya, basic hipnoterapi apa yang bisa saya sampaikan, ya barangkali jauh lebih ke klinis gitu loh. Ke klinis itu karena memang basicnya ke National Guide Hipnoterapi jadi Amerika gitu loh. Lembaga-lembaga hipnosis yang cukup terkenal itu kan yang sudah mendunia itu ya NGH. Kemudian IBH itu turunan dari Malaysia yang diadopsi oleh Pak Yan. Jadilah kita IBH. Nah, setelah IBH tuh banyak macam-macam tuh desain asosiasi hipnoterapi macam-macam lah, saya nggak malah saking banyaknya malah kita nggak terpantau sama sekali. Iya, betul. Ya, artinya buat teman-teman yang penasaran juga, karena ini menurut saya sih satu paket ya kalau mau belajar Tarot Nusantara, karena nanti di Tarot Nusantara itu ada tes psikologi lain seperti MBT yang tadi sudah dibahas, kemudian ada hipnoterapi tersebut ya. Jadi silakan teman-teman yang mau gabung, mungkin mau belajar tentang tarot serius sekali ataupun tentang atau kalau mau bertanya ya boleh saja, yang mau nanya boleh, kalau mau sharing-sharing boleh. Karena bagi saya itu sebetulnya tarot itu adalah bagian dari semiotika. Jadi karena seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tahun 1990-an itu saya sudah punya ketertarikan dalam dunia semiotik dan memetika. Jadi sehingga bahasa semiotik itu kan tidak hanya dengan tarot, tapi juga banyak juga hal-hal yang lain ya. Karena
budaya Indonesia sendiri itu dunia-dunia semiotik luar biasa ya. Itu Indonesia, Termasuk belum lagi bentuk-bentuk Jawa. wajah ya. Ya, bentuk-bentuk wajah. Jadi kan kalau Bentuk-bentuk wajah. kalau dalam psikologi itu kan alat tes kepribadian itu kan ada dua, yang kita sebut dengan inventory dengan satu yang kita dengan proyektif. Proyeksi. Kalau yang inventory itu kan adalah alat-alat tes yang memang sudah alatnya bekerja, misalnya untuk kejujuran, untuk tingkat intelektual, IQ, kemudian keberanian, kepemimpinan, loyalitas, dedikasi itu pakai alat inventory. Jadi kita kasih alat, kita isi, kita sudah tahu gitu loh. Tapi kan ada juga yang namanya alat tes psikologi yang kita sebut dengan proyektif. Proyektif kan misalnya kita suruh gambar, tanda tangan, tulisan tangan, macam-macam ya, termasuk tarot. Itu kan alat-alat proyektif. Nah, alat proyektif sendiri juga banyak lagi. Ada alat proyektifnya yang berbasis budaya, ada yang berbasis kultur, ya ada, itu masih dibagi-bagi lagi. Nah, kita punya minat khusus untuk bidang itu. Jadi kalau misalnya bahasa-bahasa semiotik, misalnya belajar I Ching, kemudian Chiamsi, Feng Shui, itu bagian dari budaya kita dan itu bagian dari semiotik kita. Jadi semiotik itu kan banyak. Dan saya menguasai beberapa alat semiotik ya. Beberapa loh ya. Beberapa. Tidak semua. Boleh tahu apa aja itu, Pak? Boleh tahu? Grafis jelas, pixel biometrik ya, pixel biometrik gitu ya. Atau misalnya HTTP. Pixel biometrik itu kalau nonton di TV ya, di TV One. Ya kan saya kan suka bawa alat ya. Saya bawa alat yang saya ceplokin ke muka orang gitu loh, yang saya pernah jadi korbannya Pak Isam, diceplokin itu. Diceploki gitu ya. Terus kita kelihatan itu. Itu namanya pixel biometrik gitu. Ya, terus banyak sih kayak I Ching, kemudian banyak sih ya beberapa ya, yang apalagi yang budaya-budaya banyak banget. Yang berbasis budaya banyak banget, mulai dari I Ching, kemudian ceki, kopi, kartu teh. Ceki. Iya. Kopi, teh. Kopi, teh. Iya, banyak macam-macam gitu. Itu kan simbol-simbol, itu kan alat proyektif semua. Sampai ke betal jemur ada makna, mungkin dari teton, paukon, primbon. Itu kan karakter itu kan adalah sebuah sistem yang bisa menilai seseorang lewat karakternya, lewat tanggal lahirnya, lewat netonnya perempuan. Itu kan bagi orang Jawa itu kan diartikan kepribadiannya. Iya, betul sekali. Dan saya punya tertarikan seperti itu. Misalnya tanggal lahirnya misalnya 15 Juni 73 misalnya. Artinya kan kalau artinya apa ya? Kita kan dibuka tuh. Kamu perhitungannya begini ya. Udah jelas semuanya. Nah, tuh teman-teman keren kan? Pak Isam ini super multi talent banget. Mau belajar apa tentang semiotik silahkan. Ya, itu misalnya sekarang ya kayak grafologi, kemudian ada beberapa kelas-kelas grafologi, ya itu juga kita ajarin. Pokoknya yang berbasis proyektif lah. Berbasis proyektif ya? Ya, proyektif lah. Itu saya punya beberapa lisensi, yang dari Australia ada, yang dari Kuala Lumpur saya banyak. Ya itu lisensi dari semiotik. Makanya kan nggak heran dong kenal dengan dukun-dukun paranormal tuh, karena sebetulnya saya mau curi tuh ilmunya. Ini iya, benar-benar smart. Ini yang perlu dicontoh. Iya, tapi iya kan, ya termasuk jenengan sendiri kan juga akhirnya kan terlalu, ya udah nggak apa-apa aja itu. Tapi iya, kalau saya akhirnya terinfluence. Pak Isam. Ya enggak apa-apa, saya cuma hanya sekedar tahu, gini sudah, tapi bukan berarti saya masuk pada wilayah itu. Gitu loh. Saya cuma nanya, polanya begini, karakternya begini, ini begini, ya sudah. Itu adalah bagian dari ilmu memetika. Oke. Gitu. Oke, siap. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin seputar lebih luas ini. Tadi kita baru saja membicarakan tentang apa tadi Pak, yang semiotika, sampai lupa.
Mm-mm. tentang semiotika. Boleh kalau mau bertanya silahkan ketik aja, nanti Pak Isam akan jawab. Terus untuk Ya, teman-teman juga yang gabung masih tetap boleh nanti karena sudah ada yang penasaran tadi ya ketika mau Mbak nanti ini dong buka buka apa arketype boleh, ya. boleh. Boleh Judulnya aja. judulnya aja. Jadi seperti kemarin ya, seperti kemarin kita Ya, ada 22 kartu Arkana Mayor. Bahkan teman-teman yang mau dibukakan arketype-nya hari ini ya. Arketip itu boleh. adalah pola yang berulang. Arketip itu adalah pola yang berulang. Mm-mm. Pola yang berulang sekarang. Ya, pola yang berulang pada diri Anda. Pada Jadi hari kalau ini. ada ya hari ini kalau ada hambatan atau mungkin perlu diperbaiki, mudah-mudahan Pak Isam atau ya kami lah bisa memberikan gambaran-gambaran yang harusnya bisa Anda lakukan atau perbaiki gitu ya. Ya. Betul. Terus sapa dulu selamat malam Bu Diati, Setia Putri, kemudian ke Kedas Beauty, kemudian Santoso amat beruntung apa ini. Korobi, selamat malam Korobi. Korobuk ini psikolog dari Surabaya itu kayaknya. Iya betul. Oke, sudah ada masuk satu yang mau dibuka kartunya. Oke, silahkan Santoso Amat. Oke, saya ada 22 kartu nih. Ini Mas apa Mbak nih Santoso. Santoso laki kali ya. Silahkan pilih 1 sampai 22 nih. Pilih satu kartu atau satu angka dari 1 sampai 22. Iya. Monggo. Oke. Udah dapat belum? Belum. Ya kenapa harus pakai nomor nyebutin? Karena kan itu stimulasi. Ya, kan sama juga kita ngambil kan. Cuman ya, ini betul. kan karena nggak ada jarak kita ngomong aja. Tapi jangan sampai melebihi dari jumlah kartu. Saya minta angka 1000 ya nggak mungkin angka cuma 22. Iya betul. Kartunya semua cuma 78 kalau di Iya, yang kita mainkan ya 22. Santoso Amat nomor 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sorry Pak, saya ngambilnya salah. Bentar. Gak usah pakai spin. Enggak, saya ngambilnya kartu pedang udah tak. Itu. Oh ya, sorry, itu. Sebentar. Saya kode dulu ya Mas Santoso. Ini kartunya saya ambil yang nomor 8 ya. Oke. Bulan. Oh. Jadi kalau bulan hari ini Mas Santoso kira-kira apa yang digambarkan atau menurut jenengan lah apa yang jenengan lihat dari gambar itu kan gambar di saat bulan purnama ya tahu ada anjing ada ketam ada serigala ya tahu kira-kira kesannya apa tuh Bu kalau misalnya kita bisa mau mereview kembali kesan yang kita dapat untuk Santoso karena kan Santoso nggak bisa diajak ngomong. Oh gitu, saya pikir suruh ngetik kira-kira apa gitu. Kalau menurut kelamaan. Kalau menurut saya karena ini kan bulan ada anjing dan serigala melonglong ini ya. Artinya apa sih? Apapun yang dilakukan si anjing dan si serigala ini untuk mencari perhatian si bulan kan juga nggak akan ada efeknya gitu loh. Ngapain juga gitu. Itu kan bulannya juga nggak bakalan melihat dan mendengar dia gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang hari ini, si anjing tuh ngapain tuh gonggong-gonggong lu bulan gak ada kerjaan aja. Itu kan adalah sesuatu misalnya saja kalau saya di rumah ya lagi diem, tapi tetangga saya di ujung sana itu berantem gitu loh, misalnya mama suaranya keras, ya. Atau misalnya atau nggak usah jatuh, kita lagi duduk diem, tapi di ujung sana ada anjing menggonggong gitu loh ya. Ya. Kita lagi tenang-tenang, ya. Otak kita kalau itu ngapain sih si anjing ini nggak ada kerjaan aja ngomong-ngomong ngerongrong saya lagi udah tahu lagi diem-diem lagi anteng-anteng, kok malah digonggong. Artinya kalau itu yang kita rasakan, artinya saya merasa terganggu.
Ya, pasti orang sekitar Mhm. saya pasti terganggu. Ini ngapain sih si anjing nggak ada hubungan dengan kita? Kita lagi diem-diem tapi kok menggonggong ya. Nah, kalau saya memposisikan saya sebagai bulan, berarti Mhm. adalah di saat bulan purnama ada di bawah saya tuh ada anjing menggonggong, itu kan memberikan kesan nggak ada kerjaan lah si bulan ini, apa si anjing ini. Mhm. Ya, mungkin si anjing ini merongrong tuh menuntut si bulan. Kita nggak tahu Mhm. apa yang dia mau gitu loh. Orang itu menjadi rahasia karena itu yang kenapa sebabnya ketika misalnya sengaja ada bulan purnama ada anjing menggonggong terus kita ngomong gini, ya itu kayak isu ya, kayak serem ya, kayak nakutin ya. Ya karena memang karena anjing itu menciptakan suasana yang menakutkan. Nggak ada kerjaan dalam tanda petik. Walaupun Iya, betul. demikian, walaupun demikian, si bulan terganggu nggak? Oh tidak, si bulan tidak akan terganggu. Dia akan melakukan fungsinya selama 3 hari selalu menyinari di saat bulan purnama. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau misalnya saya menjadi bulan, misalnya saya menjadi bulan gitu ya, misalnya loh Mhm. saya bulan. Jadi ini Mhm. bahasa Mas Santosonya begini. Mas Santoso itu Mas Santoso, ya kalau misalnya karena saya tidak ngomong langsung dengan Mas Santoso ya barangkali saya Mhm. mengandai-andai begini. Hari ini saya berada pada situasi yang tidak menentu gitu loh. Nah Mhm. iya, nggak ada kerjaan loh. Iya. Atau bisa saja saya masa tertekan karena berisik nih si anjing ini loh. Ya. Kemudian saya merasa dirongrong oleh sesuatu tuntutan di sekitar kita. Gitu. Itu hari ini karena Ya. saya adalah bulan. Gitu. Kan begitu loh. Ya. Nah itulah sebabnya. Nah makanya itulah sebabnya eh, apa namanya saya jadi rentang nih. Saya jadi terganggu nih. Nah itu kan Mhm. satu kalimat. Mhm. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. So, jadi nasihat dari kartu arketip ini, ya, dari Mhm. tadi ya, ketika saya merasa terganggu, nasihat yang bisa kita berikan buat Mas Santoso itu adalah, Santoso. ya, Mas Santoso itu, ya yakinkan saja, percaya diri saja gitu loh. Ya bulan itu ya biar aja ya bulan itu akan bersinar dan sesuai dengan waktunya. Bulan purnama tidak akan ingkar janji gitu. Dia akan hilang, dia akan muncul lagi selama 3 hari. Dia akan ya sudah percaya diri saja. Gitu lah Mas Santoso. Percaya diri saja. Mimpi Mas Santo untuk satu tujuan tidak akan terwujud tanpa usaha gitu ya. Jangan biarkan mimpi-mimpi Mas Santoso dan harapan Mas Santoso hanya berada pada pikirannya saja. Intinya begini, simulasi dari arketip yang diambil oleh Mas Santoso yang terkoneksi dengan gambar bulan itu konteks arketipnya adalah hari ini ya, mungkin saja Mas Santoso berada pada situasi yang tidak menguntungkan. Maka Mhm. yakinkan saja, percaya dirilah bahwa segala sesuatunya bisa terlaksanakan. Seperti halnya sebuah cerita bulan, dia pasti tidak akan ingkar janji karena waktunya dia harus bersinar. Berotasi. Bahwa harus pada saat berotasi. Perkara ada anjing yang menggonggong, kafilah tetap Kafilah berlalu. berlalu. Yes. Gitu. 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 Oke. Gitu. Gitu ya, Mas Santoso. Eh jangan terpengaruh Hmm. gitu. Iyalah, kira-kira begitulah. Oke Jangan lah. terpengaruh. Hmm. Oke, kemudian ada Ren-Ren. Aku mau Kak katanya. Saya juga mau dibuka. Oke. Yang sudah Mbak Ren-Ren dulu ya. Mbak Ren-Ren Ya, dulu silakan. sebentar saya ambil buku dulu sebentar situ. Oke. Terus saja Sambil Mbak, nunggu. apa-apa. Iya, sambil nunggu Kak Isam silakan Mbak Ren-Ren pilih dari 1 sampai 22 nih. Pilih yang mana? Pilih sebut angka 1, pilih yang mana antara 1 sampai 22. Ren-Ren ya. Ren-Ren ini Mbak kan? Oke. Belum. Hmm. Apa? Ren. Belum diketik. Mbak Ren Star 51. Nomornya berapa Mbak Ren? Kalau enggak yang lain dulu silakan Atau mana yang duluan aja lah, mana yang duluan yang aja. duluan ya. Wanto Chai mau nomor berapa?
Ren malah bingung. suruh, suruh, eh, ini aja. Oh, Ren nomor 6. Oke, nomor 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. Alah, kartunya Pak Indra. Apa? Setan lagi. Oh, mati ya. Iya. Jadi kan Kartunya Pak Indra. Indra nggak ikut emang hari ini. nggak ikut tuh. Dia kemarin ikut webinar sama saya itu. Iya, Itu terhipnotis. luar biasa itu beliau itu. Oke, Ini setan. Apa yang kartunya tergambar setan. setan? Kan orang bilang setan lu. Lu memang setan. Atau misalnya kalau kita orang lihat orang kesurupan itu ya, wah ini kemasukan setan. Kita kan sering kadang-kadang kan kita kan sering ngomong gitu toh. Betul. Atau kita kalau mau ngatain orang setan lu. Pokoknya sekali-sekali malaikat tuh gitu. Oh iya, nggak ada ngomong malaikat lu. Kalau kita ngomong malaikat tuh bahasanya nggak gitu. Alhamdulillah ada malaikat. Jadi intonasinya lebih rendah gitu. Tapi kalau setan pasti konotasinya pasti akan Tinggi amarah ya. gitu loh. Oke. Kalau Jadi, kita udah bicara masalah setan tuh pasti bawaannya udah mau emosi aja gitu loh. Pasti kita akan. Nah kalau misalnya ini berada pada posisi siapa tadi Mbak? Ren. Nah kalau kita bisa tadi bawa pada Ren. Nah kalau misalnya kita merasa bahwa kita ada pengaruh negatif dalam diri kita itu kan emosinya nggak stabil, tertekan gitu ya. Ya, itu sesungguhnya karena memang kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak baik sama diri kita. Itu harus kita pahami. Dari Bahwa diri setan sendiri itu, ya. bukan dari lingkungan sebetulnya. Dirinya sendiri sudah baik. Karena lingkunganlah mempengaruhi kita menjadi tidak baik gitu loh. Oke. Kalau misalnya saat ini, hari ini kita berada pada posisi arketip setan, itu artinya secara tidak langsung, setan itu menggambarkan sesuatu yang tidak baik. Setan itu menggambarkan sesuatu yang bahwa setan itu merupakan sesuatu yang membuat kita tidak stabil, emosional, amarah, nggak karu-karuan gitu. Itu adalah efek dari sesuatu yang tidak tuning dengan pikiran dan perasaan kita. Itu paham ya. Jadi kalau misalnya Mbak Reren ya, Ya, Ren. kalau misalnya Mbak Reren tuh hari ini dalam situasi yang tidak menentu, emosi, Mbak marah, itu sesungguhnya karena ada dalam diri kita itu yang tidak klop dengan lingkungan. Ya, tidak ada yang klop dengan lingkungan. Jadi itulah sebabnya itulah sebabnya kenapa hari ini mungkin saja menjadi emosi, ya, misalnya menjadi karu-karuan, mungkin saja itu kita hadapi. Itu salah siapa? Bukan salah diri kita sendiri. Karena itu adalah ketidak satu frekuensian antara ku dengan lingkungan alam semesta. Setan itu datangnya dari luar, karena setan itu pasti tidak ada wujud. Emang ada setan berwujud? Tidak ada. Setan itu adalah pengaruh. Kalau misalnya setan itu sudah berwujud pocong, kuntilanak, itu kan cuma hanya imajinasi seorang saja yang ingin menggambarkan bahwa pocong itu adalah sesuatu yang tidak baik. Suster ngesot misalnya. Itu adalah sebuah simulasi dari pikirannya bahwa suster ngesot itu adalah tidak baik. Kuntilanak, genderuwo, apalagi itu dan sebagainya. Itu kan adalah walaupun itu wujud, tapi kan sesungguhnya adalah interpretasi manusia bahwa makhluk-makhluk itu adalah tidak baik. Nah, itu yang maka dipahami bahwa situasi emosi yang muncul hari ini itu disebabkan oleh lingkungan yang tidak match dengan diri kita. Sadari, pahami bahwa ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri itu tercermin di situ. Maka saran saya itu adalah yakin saja, ya, yakinkan situasilah yang membuat tak nyaman. Sadari dan ambil tindakan, berpikir sehat, positif, maka kita akan hilang. Artinya apa? Ketika kita memahami bahwa sesuatu tidak baik, ya jangan dipaksakan. Kalau kita rasakan bahwa itu tidak memberikan satu keinginan yang baik di masa yang akan datang, ya sudah tinggalkan. Itu yang harus kita pahami. Sampai kapan? Ya tidak tahu sampai kapan. Artinya hari ini kau harus bertindak. Hari ini kau harus mengambil sebuah keputusan. Karena setiap detik, setiap saat, kita pasti akan mengambil sebuah keputusan. Jadi nasihat saya bahwa hidup itu bukan pilihan. Hidup ini adalah ketetapan atas pilihan kita. Kalau dirimu itu
mengambil salah sebuah mengambil keputusan, terus mengabaikan hati kita, mengabaikan nurani kita, maka niscaya itu dia akan menjadi masalah yang tidak baik. Kenapa saya katakan akan? Ya jelas akan jelek. Karena apa? Karena kita sudah mengambil kita sudah mengambil langkah yang salah. Langkah salah. Ya. Untuk bagaimana caranya untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang benar? Ya. Nah, setiap mengambil keputusan yang baik itu ya jangan dipikir, jangan terlalu banyak mikir, tapi jangan juga terlalu banyak dirasa. Nah, loh maksudnya apa? Maksudnya adalah, kata hati kenapa? mungkin dengarkan kata Maksudnya hati. apa? Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak dipikir, tapi jangan juga terlalu banyak dirasa. Maksudnya apa? Maksudnya setiap apapun keputusannya, cobalah libatkan kata hati. Coba libatkan kejujuran dalam diri. Kalau saya milih cowok atau milih cewek, jangan dilihat cakepnya, jangan dilihat gantengnya, tapi apakah kita lihat duitnya atau kita lihat materinya? Juga tidak juga. Lihatlah kata hati, apakah saya cocok dengan dia? Karena kalau kita akan lakukan, niscaya juga kita tidak akan karu-karuan karena hati kecil itu tidak akan bisa dibohongi. Yes. Gitu kira-kira bahasa. Itu bahasa normatif aja sih sebetulnya. Iya, betul. Gitu ya, Mbak Ren-Ren. Mudah-mudahan bisa membantu membuat hatinya tenang hari ini. Terus Ren-Ren Wanto Chai 15. Oke. Udah saya ini belum. Oke, 15 ya. 2 3 15. Bulan lagi. Oke, ya sama saja. Kalau bulan itu sekarang sama seperti yang tadi. Jadi yakinkan saja bahwa bulan itu tidak akan pernah ingkar janji. Perkara kita akan dituntut dirongrong, ya itu hari ini kita diuji oleh kesabaran kita. Hari ini kita diuji atas sesuatu yang bisa membuat saya menjadi kacau. Tidak perlu kacau, tidak perlu ragu, karena bagaimanapun juga pada saatnya pasti akan berhenti. Yang namanya musibah, yang namanya halangan, ya itu pasti ada masanya. Karena yang kita sebut dengan badai, kalau kita sebut dengan badai hari ini, badai itu tidak akan pernah ingkar janji, karena badai itu pasti berlalu. Judul film. Oke, iya. Ya, itu. Gitu ya? Nah, ini contoh misalnya begini. Ini dalam bahasa yang saya sampaikan itu adalah ya bisa saja sekarang ini siapa namanya tadi? Wanto Chai. Wanto ya mungkin saja Wanto. Sorry. Sampai amburadul semangat gitu. Tuh, badai pasti berlalu. Baru badai ini Pak Isam. Iya, karena ini di meja saya ini berantakan banget, jadi kadang-kadang kesenggol dikit aja udah. Jadi sekarang bisa saja Mas, ini saya membaca Mbak Krida pasti akan tahu karena kita akan baca ini karena kita di dalam pelatihan tarot itu kan pasti didapat modul. Ya, saya bacakan saja ya, mungkin saja Mas Wanto itu berada pada perasaan yang tidak menentu, kacau, tertekan, dirorong oleh tuntutan oleh orang sekitar. Karena Mas Wanto merasa tidak memiliki harapan seperti orang-orang sukses lainnya. Bayang-bayang indahnya kehidupan hanyalah menjadi mimpimu. Dengan demikian, bisa saja menjadi kamu sangat rentang terhadap bahaya dan ancaman yang akan dialami. Bisa saja itu terjadi di luar perkiraan. Ketika Mas Wanto tidak mengetahui, menyadari, bahkan menganalisis bahwa sesungguhnya ada musuh yang tersembunyi di balik pikiran logismu, untuk itu, tiba saatnya bagi kamu untuk bersemangat dan menjadikannya sebagai keyakinan bahwa mimpimu tak akan terwujud tanpa usaha keras. Biarkan orang lain menilai apa saja, namun akan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang pasti. Maka jangan biarkan khayalan berlalu berada dalam pikiran, karena bisa saja menjadi seluruh pikiran Mas Wanto berputar pada lingkaran yang sama. Yakin apapun yang kita alami hari ini, pada masanya pasti membuahkan sebuah keberhasilan. Kekuatan yang ada dalam diri kita itu sebuah senjata untuk bisa melangkah, menapak menjadi lebih baik. Bayangkan suatu bulan purnama ketika dia bersinar, dia menjadi indah dari kejauhan. Coba kita deketin bulan purnama. Ya, yang bulan tetap belontang-belonteng.
tapi dari kejauhan dia akan. Dan bulan tidak akan Nanti. pernah ingkar janji. Dia pasti akan datang pada saat bulan purnama. 40 hari setelah bulan purnama sekarang, dia akan datang kembali. Dan dia tidak akan pernah ingkar janji. Nah, perkara dalam sebuah fase kehidupan manusia itu akan berputar, iya. Untuk itu, pelajaran yang bisa kita pelajaran yang harus kita hadapi hari ini adalah yakin, percaya diri, dan abaikan untuk sesaat yang dapat mengganggu langkah-langkah kita. Sebuah perjalanan itu tidak akan mungkin akan berjalan mulus. Sebuah perjalanan tujuan itu pasti ada hambatan. Nah, hambatan itu tidak perlu disesali. Hambatan itu adalah sebuah cara agar kita bisa melatih diri untuk bisa menghadapinya. Maka jangan abaikan hal-hal yang kecil-kecil. Cermati dan yakinkan badai pasti berlalu. Iya. Semua ada masanya. Oke, cukup ya. Ya. Udah waktunya. Maaf Mbak Rani, minggu depan ya, Selasa depan ya, soalnya ini tinggal 4,5 menit lagi, nggak cukup waktunya. Oke. Mungkin malam ini cukup kita ketemu sampai lagi. di sini. Kita akan ketemu lagi Selasa depan. Yang belum beruntung untuk diambil kartunya minggu depan. Hari Selasa ya. Cuma banget soalnya waktunya durasinya itu hanya 1 jam aja. Baik Pak Iksan. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Santi. Om Santi, Om Santi. Oke. Terima kasih. Nah, teman-teman, maaf ya, ada yang belum kebagian. Selamat malam Dina Sartik, kemudian Mas Manto. Terima kasih ya, sudah dibacain. Mudah-mudahan sangat membantu. Kemudian Amba Randy. Ren, bener kadang overthinking. Oke. Iya. Robi, Simon Simbatan Ancol. Alberto Jose. Kemudian Dikardi. Wonderfully, Tarot Jeng Rani, mohon maaf, ketemu Selasa depan ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali sudah bergabung dan berpartisipasi. Kita akan ketemu Selasa depan untuk Tarot Nusantara bersama Tarot Dewi Kunti dan Pak Hisam Afahri sebagai pencipta kartu Tarot Nusantara. Sampai ketemu, terima kasih dan selamat malam.